Ada jawaban di grup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nana. Bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Bapak absen dulu ya. Siap. Nadia. Kering anjir. Nadia. Dan Madina. Siap. Ririn. Siap. Asia. Siap, Pak. Abdul Ghani Mamang. Siap. Ya, kalau semua sudah hadir, kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas bagaimana pengembangan dan penerapan sistem HACCP. Jadi HACCP adalah sistem keamanan pangan. Sistem keamanan pangan yang dibutuhkan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas yang dapat diterima. Juga sistem ini berdasarkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan sistematis untuk identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya keamanan pangan. HACCP fokus pada tindakan pengendalian untuk bahaya signifikan sepanjang rantai pangan daripada mengendalikan pengujian produk akhir. Kita lanjut. HACCP itu merupakan suatu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berdasarkan bahaya yang dapat timbul pada setiap titik atau tahapan produksi, ya. Namun dapat dilakukan pencegahan melalui pengendalian titik-titik kritis. Jadi konsep HACCP juga dia fleksibel, ya, informasi ilmiah baru ataupun teknologi baru untuk meningkatkan sistem pengendalian termasuk monitoring bahaya yang berbeda terus, ya. Jadi aktivitas HACCP itu ada terbagi atas pemerintah, ya. Ini pemerintah harus berperan aktif, terus nelayan juga, UP, dan konsumen itu sendiri sebagai yang memanfaatkan bahan pangan daripada produk perikanan. Sedangkan peran daripada otoritas berwenang seperti pemerintah, ya, bagaimana pemerintah melindungi konsumen dari penyakit, cedera, atau kematian yang disebabkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman, ya, memastikan pelaku usaha, ya, menerapkan sistem pengendalian yang efektif sehingga pangan itu aman dan sesuai untuk dikonsumsi, dan juga menjaga kepercayaan terhadap pangan yang diperdagangkan di dalam negeri maupun internasional. Pemerintah juga memberikan informasi yang efektif, ya, mengkomunikasikan prinsip higienis, ya, kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat mengetahui sebelum mengkonsumsi produk pangan tersebut. Sedangkan untuk peran daripada pelaku bisnis, bagaimana mengembangkan atau mengimplementasikan dan memverifikasi sistem keamanan pangan untuk menghasilkan produk pangan yang aman sesuai dengan tujuan untuk penggunaannya. Jadi dia juga memastikan personel komponen sesuai dengan kegiatan proses produksi, membangun budaya keamanan pangan, ya. Dia juga berkontribusi untuk menjaga kepercayaan kepada pangan, memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang jelas, ya, yang mudah dipahami, memungkinkan mereka atau konsumen mengidentifikasi keberadaan atau melindungi daripada kontaminasi dan mencegah pertumbuhan kelangsungan hidup patogen pada produk tersebut. Sedangkan peran daripada konsumen itu mengikuti panduan atau instruksi yang relevan untuk penanganan
persiapan dan penyimpanan pangan, serta menerapkan langkah higienis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan komitmen manajemen itu bagaimana pernyataan kebijakan yang digunakan atau yang diungkapkan ditandatangani oleh pemimpin puncak organisasi. Ya, pemimpin puncak organisasi juga berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Ya. Dan juga dia berkomitmen sanggup menerapkan dan memelihara standar mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, mencakup tujuan, sumber daya yang digunakan, dan alasan manajemen terkait jaminan mutu keamanan pangan yang digunakan. Dia juga sanggup mengkomunikasikan kepada organisasi tentang pentingnya pemenuhan kewajiban peraturan perundangan yang harus dipatuhi. Jadi ada 12 penerapan HACCP ya. Ada 12 penerapan HACCP. Dan di sini kita akan bahas cuma ada 5 penerapan HACCP yang kita bahas. Yang pertama, pembentukan tim HACCP. Yang kedua, menetapkan deskripsi. Yang tiga, mengidentifikasi tujuan penggunaan dan penggunaan produk. 4, menetapkan diagram alir. 5, melakukan verifikasi diagram alir sesuai dengan proses. Ini 5 langkah awal daripada 12 langkah peranan HACCP. Yang pertama, tahap pertama, bagaimana membentuk tim HACCP dan identifikasi ruang lingkup. Jadi sasaran keputusan tim, sasarannya adalah bagaimana membuat suatu keputusan manajemen, manajemen tentang bagaimana penerapan HACCP itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab daripada tim HACCP yaitu ruang lingkup HACCP, ya, pengembangan program persyaratan dasar, ya, yang berikut pengembangan penyusunan panduan mutu, validasi dan verifikasi prosedur dan penerapannya. Ya. Yang berikut, ruang lingkup HACCP itu sendiri adalah bagaimana menguraikan segmen yang mana dari rantai pangan yang dicakup. Ya. Proses yang mana harus dari usahanya, bisnis, ya. Terus disebut juga dengan TOR, ya, Term of Reference. Sedangkan tahap kedua, menetapkan deskripsi produk. Menetapkan deskripsi produk, timnya yang bekerja itu bagaimana menguraikan produk yang akan diproses, ya, berupa spesies ikan dan jenis produk akhir untuk setiap jenis tersebut. Yang berikut harus memberikan gambaran bagi tim HACCP tentang produk yang akan dicakup dalam rencana HACCP untuk menetapkan tujuan keamanan pangan dan analisa bahaya. Yang berikut adalah bagaimana memuat informasi yang relevan dengan keadaan produk, keamanan produk. Ya. Biasa dalam suatu produk itu kan ada deskripsi produk, ya, tentang bagaimana keamanan pangannya, ya, produksi, kelayakannya, ya. Sedangkan bagaimana menetapkan deskripsi produk itu biasanya ada nama produknya apa, ya, nama spesies, ya, bahan baku yang digunakan, ingredient atau komposisi atau jenis dan asal bahan, ya. Terus metode proses pengolahan dilakukan seperti apa, seperti treatment, freezing, drying, brining, ya, dan lain-lain sebagainya. Terus bentuk produk akhir atau bila lebih dari suatu jenis harus diuraikan, ya. Ya, jadi dalam suatu deskripsi produk itu bentuk produk akhir harus dideskripsikan, ya. Walaupun itu ada berbagai macam produk. Terus bagaimana kondisi penyimpanan dari produk tersebut. Terus kondisi distribusinya bagaimana. Terus pengemasan dan bahan pengemas yang digunakan ya harus disampaikan kepada konsumen. Terus masa simpan, kapan kadaluarsanya, ya. Jadi digunakan itu sebelum tanggal berapa, ya.
Biasa dalam produk itu, dalam suatu produk itu kan biasa ada masa simpan atau kadaluarsa yang harus dilihat oleh konsumen. Sedangkan yang berikut, bagaimana harus dapat menentukan penggunaan produk secara baik, dapat menentukan penggunaan produk secara normal atau yang dapat diharapkan oleh konsumen dan target kelompok konsumen dari produk tersebut. Ya. Itu harus mencakup bagaimana cara penggunaan produk, misalnya produk siap dikonsumsi, ya, kelompok pengguna dengan mempertimbangkan konsumen yang rentan. Ya. Kita lanjut. Tahap keempat, bagaimana menetapkan alur proses, diagram alur proses. Ya. Bagaimana menetapkan seluruh input termasuk bahan baku, ingredient, ya, mencakup seluruh tahapan proses untuk produk spesifikasi. Mencakup seluruh tahapan proses untuk produk spesifikasi, termasuk penundaan selama dan antara tahap produk yang dikembalikan atau reworking. Ya. Secara berurutan, saat RM gradient atau bahan penolong, bahan kemasan, utility, produk intermediate masuk diagram, ya, harus masuk dalam diagram alir. Produk akhir, ya, produk intermediate, limbah dan produk sampingan, ya, harus dimasukkan juga. Sedangkan bagaimana menetapkan diagram alir proses? Proses yang kompleks dapat dibuat menjadi beberapa bagian diagram alir yang lebih kecil yang bersambung untuk memudahkan analisis. Diagram alir harus digunakan pada saat analisa bahaya sebagai dasar untuk evaluasi kemungkinan terjadinya peningkatan, penurunan, atau kontaminasi bahaya. Bagaimana diagram alir harus jelas, akurat, dan cukup detail sesuai dengan kebutuhan untuk analisa bahaya. Diagram alir juga apabila yang sama dapat digunakan untuk beberapa produk yang diproses dengan tahapan proses yang serupa. Sedangkan tahapan kelima atau tahapan yang terakhir, bagaimana melakukan verifikasi diagram alir proses. Bagaimana harus melakukan verifikasi diagram alir? Ya harus dilakukan pada seluruh tahapan dan pada saat beroperasi penuh, ya, dari operasi dari mulai penerimaan bahan baku sampai dengan proses produksi sampai dengan distribusi. Ya. Dan juga harus ada informasi tambahan yang mungkin diperlukan seperti layout, ya, alur produk, karyawan, dan bahan limbah lainnya. Harus juga memverifikasi aliran proses, parameter perlakuan, sampling, ya, dan juga dilakukan oleh personil yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai operasi proses. Jadi setiap deviasi yang teramati digunakan sebagai dasar amandemen diagram alir yang asli sehingga dia bisa menjadi akurat. Prinsip-prinsip HACCP ada 7 prinsip HACCP. Yang pertama, melakukan analisa bahaya dan tindakan pengendalian, menentukan titik kendali kritis atau CCP, menetapkan batas kritis tervalidasi pada setiap TCP, penetapan sistem pemantauan pada setiap titik kendali kritis TCP, juga menetapkan tindakan perbaikan, menetapkan prosedur validasi rencana HACCP dan dibuat verifikasi, menetapkan dokumentasi dan pemelihara rekaman. Dan ini adalah 7 prinsip-prinsip HACCP. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, Bapak coba feedback kembali untuk kalian. Apa kalian paham? Abdul Ghani, coba kamu sebutkan salah satu penerapan HACCP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Coba sebutkan salah satu Abdul Ghani penerapan HACCP, HACCP. Membentuk tim HACCP dan identifikasi ruang lingkup. Iya, betul. Jadi dia yang pertama-tama kan kita harus membuat tim HACCP ya untuk mengidentifikasi produk. Mutia? Mutia? Siapa? Coba tadi telah disampaikan oleh Abdul Ghani Mamang salah satu penerapan HACCP yaitu bagaimana membuat tim. Coba kamu sebutkan salah satu yang lain. Bagaimana? Kalau Sarmadina? Bagaimana Mutia? Menetapkan deskripsi produk, Pak. Siapa? Sarmadina? Sarmadina? Siapa? Sarmadina bagaimana? Izin Pak, bisa ulang pertanyaan Pak, jaringan. Kan di situ kan ada langkah awal pembentukan penerapan HACCP, ya. Yang pertama tadi disebutkan oleh Abdul Ghani Mamang membentuk tim HACCP. Yang kedua Mutia menjawab membuat deskripsi produk. Yang ketiga Mengidentifikasi tujuan penggunaan dan penggunaan produk Pak. iya betul. Jadi mungkin kalian sudah paham. Mungkin Bapak akhiri pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.